administrasi dan kegiatan administrasi juga ini dengan kegiatan jadi data-data dari hasil dan proses pengawasan selama proses pengadaan ini tidak sekedar menjadi sebuah informasi data, tapi data ini informasikan, sosialisasikan menjadi sebuah pengetahuan yang kemudian bisa disosialisasikan kepada jajaran atas dan program ini juga tidak hanya satu saja dan 13 dan kemudian kita proses hasil pengawasan dari Bawaslu inilah yang kemudian harus oleh mahasiswa data-data ini juga berkaitan sangat signifikan kaitan dengan riset, penelitian, kemudian sintesis bahkan juga sehingga kami untuk bisa menyampaikan tadi disinggung terkait kewenangan Bawaslu seperti itu Pak. Saat ini apa sih Pak yang menjadi tantangan gitu, apa yang perlu diperkuat gitu Pak? Ya, yang pertama adalah yang menjadi tugas kewenangan Bawaslu itu terutama berkaitan tentang prinsip-prinsip itu tentunya kami dalam menjalankan tugas ini kan harus merujuk pada prinsip-prinsip keagamaan. Karena kalau dalam proses prinsip-prinsip itu tidak dijalankan, ini tidak berjalan sesuai dengan prinsip. Nah, untuk itu fakta di lapangan menjadi sebuah evaluasi bersama pasca penyuan dan keputusan Mahkamah Konstitusi persoalan antara rezim undang-undang baik itu ada yang memang depannya disatukan menjadi satu undang-undang. Nah, penguatan eksistensi Bawaslu inilah yang kemudian menjadi satu kewenangan kami ya, secara full untuk kita lakukan, dan ini juga harus kita sosialisasikan kepada masyarakat agar keberadaan Bawaslu ini hadir untuk bisa melaksanakan proses-proses penyelenggaraan. Apalagi sekarang ini memasuki proses tahapan, kita bekerja tidak hanya di ruang tahapan, tapi kita berkaitan dengan pengawasan pemilu. Nah, tadi kan disinggung selama ini untuk memutuskan sebuah kasus itu harus melibatkan polisi dan jaksa, dan itu rentan diintervensi. Kalau dari Bawaslu sendiri nantinya ke depannya upaya apa Pak yang akan dilakukan untuk supaya punya kewenangan penuh seperti itu? Ya, ruang-ruang itu sebetulnya kan berkaitan tentang penanganan pelanggaran ya, pidana pemilu.
yang memang dalam proses penanganan pelanggaran ini sebagaimana diatur di ketentuan pasal 468 itu di sentra penegakkan hukum terpadu. Jadi dalam prosesnya itu Bawaslu juga sendiri. Di situ ada kepolisian, ada kejaksaan dalam penanganan pidana percobaan. Nah, karena di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan, tentunya kita memang harus bisa membangun komunikasi antara kepolisian dan kejaksaan terlepas itu di ruang proses penyidikan, dan juga penuntutan. Nah, sehingga memang ketika nanti disampaikan tadi oleh adik mahasiswa ketika mereka melapor kemudian ada ruang intimidasi, kita harus bisa memposisikan, mempersiapkan apakah itu masuk di ruang pidana tertentu atau masuk di ruang pidana umum, sehingga ketika masuk di ruang pidana umum kita sampaikan bahwa masyarakat tidak usah takut ketika mereka melaporkan, kemudian ada intimidasi, mereka bisa melaporkan ke pihak berwajib ke ruang-ruang kaitannya dengan penegakan hukum di pidana umum. Ketika masuk di ruang pidana pemilu, maka kita tetap menggunakan hukum acara panjang mekanisme itu diatur baik itu secara formil maupun materi sebagaimana diatur di undang-undang, apakah di ruang undang-undang nomor 7 dalam proses pelanggaran pemilu atau undang-undang pilkada di 10/2016. Tapi kita akan melihat pasca keluar putusan MK 135 apakah nanti proses kedepannya ini ada undang-undang baru, kemudian ada revisi di prolegnas, ya kita akan melihat seperti apa. Tapi yang terpenting bagaimana Bawaslu tetap konsisten, eksistensi Bawaslu tetap ditingkatkan ya, untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Dari upaya untuk menggait para anak-anak muda ini untuk sudah menjadi agen pengawasan untuk pemilu 2029. Kita punya modal bersama rakyat awasi dan yang kan mungkin awasi untuk kampus, kemudian Bawaslu punya program ya, informasi-informasi tentang penyelenggaraan pemilu itu harus disampaikan kepada jajaran mahasiswa agar mereka mengerti tentang proses demokratisasi. Mas, Pak.